marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya pada video kali ini, yaitu tentang manajemen karir. Kali ini kita di rumah saja, seperti himbauan dari pemerintah untuk berkegiatan di rumah saja ya. Nah, jadi video di YouTube ini kayaknya bisa sampai bertahun-tahun ya. Bahkan saya lihat ada yang videonya itu bisa sampai 12 tahun, 13 tahun. Jadi video ini mungkin bisa jadi nanti akan ada 10 tahun lagi, 12 tahun lagi misalnya, bagi yang menonton video ini di masa depan. Nah, ini video ini dibuat ketika masa coronavirus lagi menyebar di dunia, termasuk di Indonesia dan kota Padang juga terkena. Jadi kami belajar di kampus, di sekolah-sekolah, itu semuanya pindah ke rumah dan secara online, termasuk salah satunya di video ini kuliahnya secara online gitu ya. Oke, jadi ini bisa jadi menjadi video sejarah. Kita akan membahas tentang manajemen karir. Nah, seperti biasa, bagi yang sudah mempelajari tentang manajemen, sudah lihat video tentang manajemen. Manajemen itu kan merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian atau pelaksanaan, dan controlling atau evaluasi. Jadi kalau manajemen karir itu apa? Secara gampangnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan evaluasi karir. Jadi manajemen karir itu adalah sebuah upaya secara sadar yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan sebuah jenjang bagi para pegawainya. Jadi pegawainya itu ketika bekerja, dia tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi juga memiliki perencanaannya. Dia bisa tahu dalam jangka waktu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau ketika dia pensiun nanti posisinya seperti apa. Sebelum kita membahas tentang manajemen karir, tentu kita harus tahu dulu karir itu apa gitu. Karena banyak yang salah mengartikan, menyamakan antara karir atau pekerjaan dan pekerjaan. Jadi karir dan pekerjaan itu berbeda. Jadi ada orang yang punya pekerjaan dan ada orang yang punya karir. Nggak semua orang punya karir. Kalau pekerjaan atau job itu adalah cara kita mencari uang. Sementara kalau karir itu adalah serangkaian kesempatan. Jadi kita bekerja juga, tapi dengan bekerja itu nanti kita bisa dapat kesempatan untuk melakukan ini, kita bisa kesempatan untuk mendapatkan ini, kita bisa dapat kesempatan untuk meraih ini. Nah, itu namanya karir, berbeda dengan job. Job itu cuman gimana cara kita dapatkan uang. Nah, karena job itu gimana cara dapatkan uang, maka kita selama bekerja kita itu menghasilkan upaya yang minimum lah gitu. Maksudnya kita tidak berusaha terlalu keras karena kita kan cuman kerja. Yang penting bos tidak marah dengan kita, itu namanya pekerjaan. Nah, kalau karir berbeda, kita itu mengeluarkan ini karena kita ada tingkatan yang akan kita lalui. Jadi kita itu bekerja ekstra. Jadi kita itu usahanya itu dari kita sendiri yang berusaha keras. Jadi karir dan pekerjaan itu pertama memang bisa dilihat dari jenis profesinya. Misalnya pegawai biasa, misalnya itu biasanya job ya, bukan karir. Atau misalnya cleaning service misalnya, itu sudah pasti job, itu bukan karir ya. Atau misalnya pokoknya pekerjaan yang selalu monoton lah, yang dikerjakan itu aja terus, tidak ada perkembangan. Hari ini dia kerjanya itu, tugasnya itu, besok kerjanya itu lagi, besok kerjanya itu lagi, itu namanya pekerjaan ya. Sedangkan karir, nah itu selalu berkembang, karena kan karir itu tadi adalah serangkaian kesempatan atau serangkaian opportunities yang kita dapatkan dari profesi yang kita laksanakan. Kemudian job dan karir itu ada juga yang tidak berdasarkan profesi. Misalnya dosen, misalnya seperti saya ini kan dosen. Tidak semua dosen itu memiliki karir. Ada juga dosen itu yang memang dia cari uang aja sebagai dosen. Maksudnya sebagai dosen dia itu datang ke kampus mengajar, nanti setelah mengajar pulang lagi. Besok ada jam mengajar lagi, datang ke kampus ngajar, pulang lagi. Nah, itu namanya dia sebagai dosen, tapi dosen itu hanya sebagai job. Tapi ada juga dosen itu yang dia itu tidak hanya datang ke kampus ngajar, tapi juga ya banyak sekali yang dilakukan, misalnya mengembangkan penelitiannya, kemudian dia juga ikut aktif dalam organisasi-organisasi di kampus misalnya. Kemudian dia itu sehingga nanti apa yang dia lakukan itu selalu meningkat. Jadi dia sebagai dosen bisa karir. Jadi
Ada yang memang dari profesinya, tapi ada juga yang walaupun profesi sama tapi berbeda gitu. Jadi profesinya A, bagi si ini itu merupakan pekerjaan, bagi si satu lagi itu merupakan karir. Bisa juga seperti itu. Jadi karir dan pekerjaan itu bedanya. Kemudian manajemen karir itu ditetapkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu dia memberikan sebuah kesempatan kepada para pegawai. Maka diciptakanlah manajemen karir namanya. Jadi kalau manajemen karir itu ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan memberikan sebuah sistem, nih yang bisa Anda lakukan di sini. Kalau Anda bekerjanya bagus, kalau Anda nanti bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, ini adalah kesempatan-kesempatan bagi Anda. Nah, itu namanya manajemen karir. Bagaimana caranya? Pertama, perusahaan itu harus tetapkan tujuan. Ya kan? Tetapkan tujuan. Jadi tujuan ini ada 3, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau dalam manajemen karir itu masa waktunya agak lebih lama. Biasanya kita kalau berbicara perencanaan kan, jangka pendek itu adalah 1-3 bulan, ya kan. Jangka menengah adalah 3 bulan sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau yang karir ini lebih panjang. Jadi kalau jangka pendek itu 1-2 tahun. Kemudian jangka menengah itu 2-20 tahun. Jangka panjang itu sampai pensiun. Ya, jadi bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tergantung orangnya masuknya umur berapa. Nah, kalau jangka pendek itu sifatnya lebih ke tugas. Jadi kalau tujuan jangka pendek itu lebih kepada tugas dan lebih gampang dilaksanakan dan jelas. Sedangkan kalau tujuan jangka menengah dan jangka panjang itu agak lebih cair gitu ya. Karena yang namanya kondisi itu kan selalu berubah. Jadi 20 tahun lagi siapa tahu bagaimana kondisi perusahaan, kondisi persaingan, kondisi pegawai dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi dalam proses manajemen karir yang pertama itu dilakukan adalah tetapkan tujuan dulu. Kemudian yang kedua dilaksanakan. Ya, dalam proses pelaksanaan ini nanti akan ada bimbingan dari perusahaan, akan ada pengecekan, ada evaluasi ya setelah dalam pelaksanaan. Kemudian ya seperti ibaratnya kita bawa mobil gitu ya. Kita bawa mobil. Nah, kita ingin menuju karir yang ada di sini misalnya. Kita itu kalau dalam bekerja nggak mungkin kita langsung aja di situ. Itu jalan yang yang lancar seperti itu tidak ada. Jadi kita bisa jadi kita lurus kemudian agak belok sedikit. Nah, itu nanti akan diluruskan lagi. Itu tujuannya perencanaan jangka menengah, jangka panjang tadi atau jangka pendek tadi. Oke. Kemudian dalam proses proses pelaksanaan karir itu perusahaan juga bisa memberikan mentor ya atau melakukan mentoring. Jadi pegawai ini ditunjuk seorang pembimbing ya kan atau seorang figur yang kira-kira bisa memaksimalkan potensinya si pegawai ini. Nah, itu bisa dilakukan namanya mentoring ya kan. Nah, itu proses manajemen karir. Jadi pertama tetapkan tujuan, kemudian kedua laksanakan, yang ketiga evaluasi. Ya sama seperti ini, sama seperti pengertian manajemen. Pengertian manajemen kan perencanaan, itu kan tetapkan tujuan. Kalau di manajemen karir laksanakan, kalau di pengertian manajemen kan itu yang organizing dan activatingnya. Evaluasi itu kan controlling, jadi sama saja sebenarnya konsepnya. Oke. Perencanaan karir ini adalah sebuah kegiatan yang ongoing gitu. Ongoing ini maksudnya selalu berjalan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi terbaru ya. Kondisi perusahaan, kondisi si pegawai, kondisi ini. Pada intinya adalah manajemen karir ini memberikan guidance atau memberikan panduan kepada si pegawai bagaimana dia bisa memaksimalkan perannya dan bisa memaksimalkan hasil yang dia dapatkan di perusahaan. Nah, apa saja apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan ketika melakukan manajemen karir itu? Yang pertama yang harus dilakukan oleh si pegawai adalah reality check. Jadi reality check ini adalah memeriksa atau mengecek itu ya, mengecek kondisinya saat ini. Apa yang dicek? Pertama kekuatan, ya. Kedua kelemahan, ketiga skill, dan yang keempat knowledge. Jadi kekuatan, kelemahan, skill, knowledge. Ya, kekuatannya apa? Kekuatan itu adalah segala sesuatu yang kita miliki yang lebih baik daripada yang lain. Itu namanya kekuatan. Ya, kekuatannya masing-masing berbeda. Ada orang yang kekuatannya itu adalah dia itu
kelebihan gitu ya. Kekuatan itu kelebihan. Ada orang itu yang kelebihannya dia bisa bekerja dengan fokus misalnya, atau dia itu bekerja teliti. Ada orang itu bekerjanya begini, itu namanya kelebihan-kelebihan atau strength. Ya, dari dalam dirinya sendiri. Jadi sudah ada built-in, ibaratnya komputer itu sudah tersedia di dalam komputer tersebut gitu. Kalau dalam diri seseorang yang sudah terinstall dari awal dari dalam dirinya. Setiap orang itu punya strength atau kelebihan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, lawannya kekuatan ya kelemahan. Ya. Jadi kalau kelemahan segala sesuatu yang menghambat pelaksanaan karir yang ada dari dalam dirinya sendiri. Kelemahan seseorang itu berbeda-beda, nggak bisa sama. Jadi ada orang yang teliti, tapi kelemahannya adalah dia bekerjanya lama gitu misalnya. Ada orang ini yang dia itu kelebihannya adalah pekerjaan cepat, tapi kelemahannya adalah pekerjaan yang tidak teliti dan lain-lain sebagainya ya. Itu berbeda-beda, masing-masing orang beda. Ada orang itu yang kerjanya teliti, kerjanya cepat, kerjanya bagus, kelemahannya apa? Dia itu emosional, suka marah misalnya, ya. Atau kelemahannya itu dia susah bekerja dengan orang lain misalnya. Nah, kelemahan itu masing-masing berbeda. Ketika melakukan reality check, ini yang penting. Reality check itu harus dilaksanakan dengan jujur karena dilakukan oleh diri sendiri. Jadi nggak bisa misalnya saya supaya karir saya bagus, yang weakness ini saya bikin yang ini aja lah gitu. Apa ya, nggak terlalu inilah. Berbeda dengan wawancara kerja. Kalau wawancara kerja ya kita memang agak sedikit menyembunyikan kelemahan-kelemahan kita, tapi dalam proses perencanaan karir apa kelemahan kita ya dikeluarkan secara ini saja. Kenapa kok harus tahu kekuatan dan kelemahan? Karena supaya tahu gimana dalam perencanaan karir. Kalau kita sudah tahu kelemahan kan kita bisa perbaiki, tapi kalau kita nggak mau jujur, kelemahan kita tidak kita sampaikan dengan dengan jujur, ya bagaimana cara memperbaikinya, ya. Kemudian skill, keterampilan yang kita bisa itu juga dilakukan pada saat reality check, serta pengetahuan kita ya, sejauh mana kita itu menguasai, sejauh mana kita itu terampil mengerjakan gitu ya. Kemudian yang kedua, self development atau pengembangan diri sendiri, itu yang harus dilakukan. Jadi tadi sudah reality check, kita sudah tahu kelebihan, kita sudah tahu kekuatan kita, kekurangan kita, keterampilan kita ya, skill-skill kita dan knowledge kita. Kemudian kita lakukan adalah self development, mengembangkan diri sendiri. Jadi mengembangkan diri itu tanggung jawabnya datang dua. Pertama, perusahaan yang mengembangkan pegawai. Yang kedua, pegawai juga harus mengembangkan dirinya sendiri. Ini yang susah. Pegawai mengembangkan diri sendiri. Kenapa? Sifat malas manusia itu. Jadi bayangkanlah, si pegawai ini mau dia melatih diri sendiri. Dia mau mempelajari hal-hal baru. Ya, itu susah itu. Jadi memang gampang diucapkan, tapi ketika sudah dipraktekkan itu susah, berbeda. Misalnya membaca buku saja lah misalnya, itu kan self development. Misalnya untuk jadi manajer, maka dia harus banyak mempelajari tentang manajemen misalnya, ya otomatis harus belajar. Itu susah dilaksanakan, nggak semua orang bisa. Bayangkanlah dari pagi bekerja, apalagi kalau punya karir ya pasti sibuk sekali, pulangnya sudah sore, sudah malam gitu ya. Malam ketika mau istirahat masih mau baca buku nak gitu. Ya kan, Anda sendiri bagaimana misalnya, mau enggak self development? Jadi self development itu gampang diucapkan tapi susah dilakukan karena kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Kalau seandainya Anda sudah terbiasa untuk self development ketika dari kuliah, maka Anda adalah orang-orang yang beruntung gitu. Kalau seandainya tidak, dilatihlah dari sekarang. Oke, kemudian setelah self development kita lakukan action. Kembali lagi ada action dan ada evaluasinya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berikutnya, kenapa kok manajemen karir ini penting dilaksanakan? Kenapa kok perusahaan itu tidak sediakan aja tugas, sudah kerjakan gitu? Kenapa kok harus ada disediakan semacam panduan, semacam dikasih cita-cita si pegawainya itu, kalau Anda bekerja nanti tingkatannya bisa seperti ini. Kenapa kok penting? Yang pertama, memaksimalkan potensi karyawan gitu ya. Karyawan itu pasti punya potensi. Kalau dia tidak punya manajemen karir, bisa jadi potensi-potensinya itu tidak keluar. Seseorang itu dia punya potensi itu kan tersembunyi gitu ya, tersembunyi. Tugas perusahaan itu adalah yang tersembunyi itu bisa muncul. Gimana caranya? Dengan memberikan manajemen karir. Jadi kalau sudah punya tujuan, sudah punya perencanaan, sudah punya ini ya, pasti potensi-potensi itu akan keluar.
bagi perusahaan itu adalah hal yang menguntungkan sekali daripada si pegawai ini dia menyembunyikan potensinya sehingga pekerjaannya itu menjadi ya seperti job tadi. Pekerjaannya itu dilaksanakan bukan asal-asalan ya, tapi minimal gitu. Yang penting kerja saya selesai, yang penting saya tidak dimarahi oleh bos ini. Tapi kalau orang sudah punya mindsetnya, saya punya karir di sini, saya bisa mencapai posisi ini di sini, dia pasti akan berusaha lebih keras, dia pasti akan berusaha lebih lebih baik lagi. Semua potensi yang dalam dirinya itu dia akan keluarkan. Dan yang tadi sudah disampaikan tadi, orang yang sudah punya manajemen karir dan dia itu sudah menghayati, dia mengerjakan itu, dia pasti akan self development. Itu penting sekali bagi perusahaan, itu menguntungkan sekali gitu. Oke. Kemudian manajemen karir ini juga bisa memberikan psychological perasaan gitu ya, psychological success kepada si karyawan. Manusia itu pada dasarnya sebenarnya hidupnya itu adalah tujuan hidupnya itu bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Jadi tidak sekedar kita itu hidup cari uang, kita makan gitu ya. Itu ya betapa sedih sekali tujuan hidup kita. Tujuan hidup itu adalah ya bagaimana kita itu bisa berarti gitu. Gimana caranya kita bisa berarti? Salah satunya dengan adanya kontribusi-kontribusi yang kita lakukan. Ya, kalau kita tidak bermanfaat di dunia ini, ya apa artinya diri kita gitu ya. Nah, ketika kita memiliki manajemen karir, kita melaksanakan manajemen karir, kita itu pasti akan punya prestasi. Kita itu pasti akan punya hasil-hasil pekerjaan yang bagus. Pasti kita akan berkontribusi kepada perusahaan, kepada organisasi kita. Otomatis kita berkontribusi kepada masyarakat. Artinya diri kita ini, eksistensi kita ini tidak hanya sekedar ya kita ada gitu, menghabiskan udara dan menghabiskan tempat saja, tidak, tapi kita ada, kita itu bermanfaat, ada nilainya bagi orang lain. Nah, bagi manusia itu sesuatu yang sangat bernilai, mungkin nilainya bisa lebih tinggi daripada uang gitu ya, psychological success. Jadi kalau ada manajemen karir, pegawai itu bisa punya psychological success gitu ya. Kemudian manfaat terakhir bagi perusahaan adalah suksesi perusahaan itu terjamin. Maksudnya perusahaan itu kan sebenarnya kumpulan dari orang-orang ya, orang-orang yang punya jabatan dan memiliki struktur organisasi gitu. Posisi ini diisi oleh siapa, ini diisi oleh bapak ini posisi diisi ibu ini. Yang namanya manusia itu pasti ada jangka waktunya. Bisa jadi dia pensiun nanti, bisa jadi dia umurnya sudah habis gitu ya, meninggal. Jadi setiap jabatan itu diisi sebagus apapun orang yang mengisinya, dia ada jangka waktunya. Ada seorang yang hebat misalnya, manajer pemasaran kita ini luar biasa misalnya, ya bisa jadi dia nanti akan pensiun atau dia pindah ke posisi lain atau ini. Nah, yang posisi bagus ini diisi oleh siapa? Itu namanya suksesi perusahaan. Jadi dengan adanya manajemen karir ini, perusahaan selalu punya personil yang bisa punya potensi gitu untuk mengisi posisi-posisi strategis tadi. Itu namanya suksesi perusahaan. Kemudian yang terakhir, tujuan dari manajemen karir ini adalah untuk mempertahankan pegawai-pegawai yang berbakat gitu ya. Manajemen karir, kalau perusahaan itu punya manajemen karir, artinya punya sebuah peta untuk mencapai posisi-posisi, untuk mencapai kesempatan-kesempatan bagi pegawai, itu adalah hal yang menarik sekali. Jadi ketika dia bekerja, walaupun kompensasinya sama dengan perusahaan lain, tapi dia di perusahaan itu ya hanya sebagai posisinya bekerja saja. Tapi kalau di perusahaan ini, wah di sini ada karir. Nah, itu akan mempertahankan dia. Jadi dia tidak tertarik untuk pindah ke perusahaan lain. Dari sisi perusahaan itu tujuan manajemen karir salah satunya itu. Jadi mempertahankan pegawai yang bagus gitu ya. Dengan gimana cara mempertahankan pegawai bagus? Tidak selalu dengan memberikan uang atau gaji yang besar, tapi bisa salah satunya memberikan opportunities, memberikan kesempatan. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini tentang manajemen karir. Semoga bermanfaat ya, sesuai dengan komentar Anda minggu lalu. Kayaknya lebih banyak yang suka dengan gaya begini saja ya daripada pakai PowerPoint. Oke, demikian saja, terima kasih. Salam marketing dan kewirausahaan.